Assalamualaikum Bu. Ya Fikran, makan dulu. Ibu sangat senang kedatangan Fikran ke sini. Kalau Ibu boleh tahu bagaimana kabarnya hari ini? Tapi gini Bu, sedang kabar baik saja. Oh, saya tidak baik-baik saja. Kalau Ibu tahu, itu kenapa ya? Entahlah Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa bingung dan sedih Bu. Fikran merasa bingung dan sedih. Apa yang mengganggu perasaan Fikran? Mungkin itu bisa kita bicarakan bersama. Bisa Bu, saya juga berpikir begitu. Oke. Kalau begitu bisakah Fikran ini jelaskan apa yang mengganggu perasaan Fikran saat ini? Saya memang berniat menceritakannya kepada Ibu, tapi mohon Bu untuk dirasakan karena ini tentang masalah pribadi saya Bu. Jangan sampai ini masalah menyebar ke teman-teman saya Bu. Oke, tentu saja. Beliau di sini bercerita, rahasia cerita Mbak Fikran ini akan dirahasiakan karena kita juga di sini ada asas kerahasiaan yang bisa menjaga cerita Mbak Fikran sendiri, dan Mbak Fikran bisa bercerita dengan tenang dan leluasa di ruangan ini. Sebelumnya kita akan membuat kesepakatan waktu terlebih dahulu dalam sesi layanan ini. Apakah dalam waktu 1 kali 30 menit cukup? Menurut saya Bu, sudah cukup. Oke, kalau begitu silakan Mbak Fikran ceritakan permasalahan yang Mbak Fikran alami sekarang. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan rumah Bu, apalagi ketika presentasi di kelas Bu. Setiap saya tampil di depan kelas, saya itu pasti gugup dan tidak tahu harus berkata apa. Rasanya itu tiba-tiba bibir saya merasa kaku Bu. Oke, jadi Mbak Fikran ini gugup ketika berbicara di depan banyak orang. Nah, bisakah Mbak Fikran menjelaskan lebih jauh lagi tentang perasaan apa yang Mbak Fikran rasakan jika berbicara di depan banyak orang? Pertama itu Bu, saya merasa gemetar Bu dan berkeringat dingin ketika tampil di depan orang banyak Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri di saat akan menjawab pertanyaan dari guru atau teman-teman. Ini yang menyebabkan saya jarang berbicara dan berpendapat ketika guru sedang menjelaskan di kelas Bu. Oke, apa yang menyebabkan Mbak Fikran ini bergetar dan berkeringat dingin saat berbicara di depan kelas sehingga tidak percaya diri saat menjawab pertanyaan, dan apakah teman-teman Mbak Fikran ini pernah mengkritik suatu kejadian lain sehingga membuat Mbak Fikran seperti ini? Kalau soal mengkritik tidak ada Bu. Tetapi jika saya menjawab, mereka pasti akan tertawa. Dan guru saya juga menganggap saya tidak mengetahui materi. Akhirnya saya sendiri yang merasa malu. Tapi apakah hal tersebut sudah pernah terjadi? Belum Bu. Berarti hal tersebut merupakan suatu pemikiran Mbak Fikran saja, tapi itu belum pasti terjadi. Mungkin seperti itu Bu. Oke, iya seperti itu. Wajar saja jika Mbak Fikran ini merasa kurang percaya diri jika berbicara dengan kelas. Nah, ini memang banyak sering terjadi jika hal tersebut tidak pernah kamu atau belum kamu mencobanya. Bagaimana jika kita menganggap rasa gugup ini sebagai kesempatan untuk kita belajar ke depannya agar menjadi lebih baik lagi? Iya Bu, saya juga ingin sekali memiliki kepercayaan ketika berbicara di depan umum. Oke, itu suatu keinginan yang sangat bagus sekali yang Mbak Fikran inginkan. Ibu senang mendengarnya. Sekarang apa yang masih membuat Mbak Fikran ini bingung? Saya bingung Bu, harus melakukan apa di awal Bu. Dan menurut kamu, hal apa yang paling penting kamu lakukan agar tidak begitu lagi? Mungkin menguasai materi terlebih dahulu.
menguasai materi. Apakah Mbak Fikran sudah pernah melakukan hal tersebut? Belum Bu, belum saya. Kira-kira usaha yang pernah kamu lakukan untuk menguasai materi itu seperti apa? Sepertinya saya bisa belajar sehari sebelum presentasi. Hmm. Lalu selanjutnya rencana apa yang pernah kamu lakukan untuk menguasai materi ini? Saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga itu saya akan berdoa sebelum tampil agar saya itu lebih tenang Bu. Oke, bagus. Fikran sudah tahu apa yang akan dilakukan. Nah, bagaimana perencanaan Fikran setelah kita berdiskusi? Apakah ada kesimpulan yang Fikran dapat? Untuk kesimpulan yang bisa saya tangkap hari itu, saya itu merasa lega Bu, dan lebih tenang setelah melakukan konseling ini. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa percaya ini, rasa percaya ini. Oke, jadi kesimpulan itu Mbak Fikran dapatkan ada dua. Yang pertama, akan berlatih dan belajar terlebih dahulu tentang materi yang akan dipresentasikan. Nah, yang kedua itu akan berpenampilan rapi sehingga akan merasa lebih percaya diri, dan ada juga Mbak Fikran akan belajar terlebih dahulu saat terjadinya presentasi. Nah, apakah Mbak Fikran yakin akan melakukan hal tersebut? Ya Bu, saya sangat yakin untuk melakukan hal itu. Oke, bagus. Itu sangat bagus. Jika kita menguasai materi presentasi, pasti akan membuat rasa percaya diri dalam menyampaikan atau menjawab pertanyaan mengenai materi yang akan kita presentasikan, dan itu akan tidak menyebabkan rasa gugup lagi. Ya benar Bu, saya akan lebih giat lagi dalam belajar. Oke, jika kita sudah mempelajari materi tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan, Mbak Fikran tidak usah merasa gugup. Mbak Fikran tidak usah merasa gugup, dan Mbak Fikran juga bisa meminta bantuan kepada teman-teman Mbak Fikran jika ada yang bertanya terkait yang diajukan. Setiap orang itu tidak ada batas kesempurnaannya, semua kita akan proses belajar. Apakah benar? Benar Bu, saya akan merubah pola pikir saya mulai dari sekarang. Oke. Walaupun jika Fikran merasakan kesulitan dalam menyampaikan, bisa Fikran sampaikan kepada dirinya terlebih dahulu, meminta bantuan kepada kakak tingkatnya tentang mempelajari materi yang sudah dipelajari. Jadi saat presentasi pasti Fikran akan merasa lebih baik lagi karena Fikran sudah memahami serius presentasi dimulai. Ibu, saya menjadi semangat untuk belajar dan berubah agar saya percaya diri untuk bicara di depan kelas. Oke, baiklah, Fikran sudah mendapatkan penyelesaian masalahnya. Bagaimana kalau kita tutup sesi pembicaraan kita kali ini? Terima kasih sebelumnya atas waktunya ini. Oke, sama-sama Fikran. Silakan kembali lagi ke kelasnya untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Saya pamit. Terima kasih.